Nah, sedulur melihat semuanya, lanjut lagi ya, masih di kebun seputaran Sungai Serayu Kedung Benda. Saya di atas nih, di bawah di Sungai Serayu ya. Mau turun ke bawah, berhubung jalannya agak susah sedulur semuanya, jadi saya dari atas melihat sana. Karena jalannya susah, tuh semak belukar masih banyak. Jadi yang penting, paling penting kita petik pembelajaran hari ini. Satu, yang paling utama kita harus selalu bersyukur sedulur semuanya, bahwasanya kita harus selalu melihat ke bawah, karena dengan kita melihat ke bawah kita akan semakin memupuk rasa syukur kita. Tapi kalau kita hanya selalunya melihat ke atas, itu yang ada akan rasa tamak ataupun rasa kurang bersyukur yang akan muncul. Kita boleh melihat ke atas di saat kita berdoa atau menengadah ke atas meminta ke Yang Maha Rahman dan Rahim. Tapi dalam kehidupan kita harus senantiasa menunduk atau melihat ke bawah, seperti ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Dipetik pelajaran tadi dari perjalanan dari depan sawah masuk ke perkampungan. Di situ menjumpai pak petani, cuman orang yang menderes juga. Itu satu, seperti yang bilang harus selalu bersyukur. Kedua, semangat harus nggak boleh kendor. Terus yang ketiga, ikhlas harus turut serta. Yang keempat, yang keempat ini satu ya, tadi dari rangkaian-rangkaian 3 kita petik pelajaran dari mereka. Mereka itu benar-benar yang dicari berkah, bukan mencari semata-mata hanya nominal uang besar kecil, tapi enggak, mereka hanya mencari berkahnya. Karena dengan satu bertani menanam padi, mungkin mereka pupuknya habis berapa, setelah dipanen dapat berapa padinya, itu mereka enggak sebenarnya memikirkan, tapi enggak terlalu memikirkan itu. Yang penting mereka padi ditanam terus panen, mereka rasanya nikmat, hasil padinya dimakan sendiri, seperti itu. Terus yang selanjutnya, belajar dari Pak Penderes, Mbah Penderes tadi, walaupun usianya udah sepuh, tapi semangatnya kita nggak ada duanya dengan kita. Mereka manjat pohon kelapa yang sampai 20-30 meter mereka jalanin, dan bukan hanya satu pohon, tapi puluhan pohon setiap harinya. Kita atau saya sendiri untuk menek pohon sehari satu kadang ngelelah, apalagi beliau-beliau yang udah sepuh tapi tetap semangat menderes pohon kelapa sampai berpuluh-puluh. Seperti itu pembelajaran hari ini sedulur semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi maupun buat sedulur semuanya, bahwasanya yang dicari kita berkahnya, bukan besar kecilnya. Kebun seluas ini kalau kita bisa memanfaatkan, kita bersyukur, kebun akan memberi manfaat kepada kita. Tapi kalau dibiarin tanpa dirawat, yang nggak akan bermanfaat. Seperti mbah-mbah tadi, dia punya kebun luas, punya pohon kelapa, dimanfaatkan niranya dengan manjat pohon kelapa, tak kenal lelah, dia menghasilkan nira, dibikin proses bikin gula Jawa yang membutuhkan proses yang lama. Gula Jawa nanti dinikmati oleh kita yang di kota atau yang di mana segala macam. Mereka hanya tinggal menikmati, tapi insya Allah karena yang dicari berkahnya, mbah-mbah ini tadi akan otomatis akan mendapatkan nilai yang lebih, pahala yang berlipat-lipat, karena mereka dengan keikhlasan menek pohon kelapa mencari keberkahannya, bukan nominalnya. Seperti sungai ini seluruh semuanya, sungai ini harus kita tetap jaga biar kita bisa mengambil manfaatnya dari sungai, bisa diambil batunya, pasirnya, ikannya, maupun airnya buat mandi, buat cuci dan segala macamnya. Tapi biar sungai itu bermanfaat buat kita, kita harus juga bisa merawat sungai. Dengan cara apa? Satu, mendapatkan atau mengambil manfaat sungai dengan cara yang sehat tentunya. Ngambil ikan dengan dipancing atau dijaring, bukan dengan obat-obatan portas
apalah ya, mungkin ya, apalagi dibleduk itu, waduh itu jangan, karena mata rantai ikan nanti akan putus, dan yang tadinya cuman kita dapat sehari banyak, besoknya nggak dapat ikan seluruh semuanya. Karena apa? Telurnya mati, bibitnya mati, indukannya mati. Tapi kalau dengan dikail, yang kena kan cuma 1-2 buat makan sekarang, besok mau nyari lagi masih ada lagi, ada perputaran sirkulasi, indukannya masih, telurnya masih berputar. Batunya pun sama, kita ambil batu pun dengan cara yang sehat, mungkin dengan bapak-bapak yang kemarin pakai perahu atau pakai apa bahasa itunya, pakai getek ya, itu kan diambil cuman manfaatnya cuman segelintir, nggak ugal-ugalan. Pasir pun sama, pakai perahu segala macamnya, jadi otomatis nanti sungai akan tetap terjaga, kelangsungan manfaat pun juga akan bisa dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Karena yang dibutuhkan kita itu tadi berkahnya, jadi yang dibutuhkan kelangsungan panjangnya, bukan hanya dapat sekarang, dapat banyak sesaat, besok nggak bisa lagi karena sungainya rusak. Tapi yang kita mau dapatnya kemanfaatannya berkesinambungan buat kita, buat anak cucu kita, dan buat cicit-cicit kita nantinya, mereka bisa menikmati manfaatnya sungai. Seperti seluruh kita semuanya, tetap jaga kelestarian alam kita, sungai, kebun, dan yang lain-lain. Tetap semangat, kita ambil dari pembelajaran dari bapak-bapak tadi, yang paling utama tetap sehat selalu, rezeki lancar terus, yang paling penting berkah barokah, tetap tebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Walaupun itu kecil nggak masalah, yang kena yang kita paling penting kebaikan itu manfaatnya, bukan besar kecilnya. Begitu sedulur kita semuanya, jaga terus alam kita, lestari sungai kita, lestari Indonesia, makmur Indonesiaku. Sebegitu sedulur semuanya. Wiryatirta, bismillah, alhamdulillah, untuk alhamdulillah. Wiryatirta, bismillah, alhamdulillah, untuk alhamdulillah.